rahmahnya. Tapi tetap saja hukum jasadiahnya, karena keturunan Bani Adam pasti ada kun, tapi kunnya tunduk kepada rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya. Ukuran makhluk kalau diusir, dilempar pakai batu dan tai, itu melaknat orang yang lempar. Nih coba lihat, antum bener nggak berguru ke ulama wali Allah? Dikritik dikit marah, ya. Beda sedikit marah, beda politik ngomong. Bukan wali Allah itu. Cuma dibentak dikit langsung melaknat. Cuma beda fikrah, pemahaman, langsung ente sesat, ente bid'ah. Wali apaan begitu? Pewaris apaan begitu? Pewaris Rasulullah, kalbunya mirip-mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak sama, tapi mirip-mirip. Jika dicaci, dia balas mendoakan kebaikan. Kalau kita dicaci maki orang gimana? Laknat Allah atas ente. Betul ya? Tapi kalau Rasulullah dicaci orang, apa kata beliau? Ya Allah, jadikan yang mencaciku ini keturunannya percaya kepada Engkau, beriman kepadaku. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh udah capek dakwah 900 tahun. Antum baru ngomong 9 menit ke anak udah marah-marah ya. Nabi Nuh 900 tahun wajar. Tahun 950 tahun umurnya. Beliau sudah capek. Takdirnya berjalan begitu. Beliau berdoa, ya Rabb, tolong hancurkan umatku, karena kalau mereka punya keturunan, keturunannya pasti kafir. Nabi Nuh ini dosa adab, tapi ini bukan dosa. Wajar, sudah 900 tahun, tapi bagi Nabi ini dosa. Belum terjadi dia sudah berburuk sangka, ya Allah kalau mereka jadi pasti kafir. Itu masalah Nabi Nuh. Masalah siapa? Nabi Nuh. Jangan ulangi kesalahan itu. Baca surat Nuh ya. Di surat Hud lain lagi ya Pak Hud ya. Surat Nuh, baca cuma dua halaman, gak sampai. Pelajaran besar. Karena nabi-nabi pun tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW. Yang sempurna rahmatnya bulat turun itu ke Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang jadi pewaris Nabi Muhammad, pasti kalbunya dipenuhi rahmah, gak ada benci ya. Ini orasi dikit benci, gak ada kebencian. Tegas boleh ya. Saya kalau tegas-tegasan mungkin bapak kabur juga kali ya, kebakar semua paling. Kita tahan energi ini. Jangan sampai energi semangat ini keluar luber sebelum saatnya. Rasulullah itu kalau perang Pak, perang itu nggak perlu dijaga, walaupun tetap ada yang jaga. Ada sahabat Nabi, kakinya itu betis yang kekar itu belah dua oleh tombak, kena tombak. Datang kepada Rasulullah ya. Datang kepada Rasul, darah mengalir deras. Nabi cuma bilang bismillah, sembuh. Jadi Nabi itu giginya ompong, itu perlu dipertanyakan riwayatnya, maksudnya apa itu? Ini sekedar menunjukkan sisi manusiawinya. Nabi lagi sandiwara sebenarnya. Nabi ini suka begitu. Nabi itu orang yang paling pintar memerankan kelemahan, karena kunci-kunci ada pada dia. Orang yang punya aset-aset hebat tidak mungkin sombong, karena khawatir nanti ketahuan. Kata Rasulullah, inni khabba'tu du'ai. Setiap nabi punya doa mustajab, tapi aku inni khabba'tu du'ai, da'wati, aku simpen doaku itu. Rasulullah ternyata nggak keluarkan di sini, keluarkan nanti di hari kiamat.
Doa yang harusnya jatah Rasulullah di sini, beliau simpan nanti untuk kita di akhirat. Beliau tidak egois. Maka ulama pewaris Rasulullah tidak egois. Jika ada yang nyerang dia, dia tidak ngamuk. Bapak bid'ahkan saja. Bapak katakan saya sesat, katakan saja. Saya tidak akan balas dengan kata-kata yang sama. Saya malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak kepada para kiai, para ulama, habaib, malulah kepada Rasulmu, malulah kepada kakekmu. Kakekmu tidak emosional, kok engkau emosional. Kakekmu penuh dengan kasih sayang, kok engkau penuh dengan kebencian. Berdakwahlah dengan manhaj kakekmu. Bermazhablah dengan mazhab qalbu beliau, mazhabur rahmah. Maka bernamalah Rasulullah rahmatan lil, rahmat bagi alam. Bahkan orang kafir pun dapat rahmat Nabi, apalagi orang yang percaya. Jadi musuh kita nanti bukan di luar, Pak. Dajjal itu gampang bagi Imam Mahdi. Musuh kita paling berat sesama muslim saling mengkafirkan, sesama muslim saling benci. Maka Nabi mengatakan, bukan Dajjal yang aku khawatirkan, tapi kalian sesama kalian itu yang aku khawatirkan. Itulah yang Nabi baca di takdir kun. Kamal nur, kamal nar, ada dua-duanya, Pak. Meleset dikit jadi nar. Nar itu membakar, nur itu menerangi. Di dalam diri semuanya ada. Di dalam diri kita ini ada nuskhah nuriyah, ada nuskhah nariyah. Dalam diri kita ini ada lembaran cahaya, ada lembaran api. Kita mau pakai yang mana? Jadi kita ini berlawanan, terus melawan itu. Inilah maksud Nabi SAW mengatakan, inna a'daikum ma baina janbain. Ya. Dosamu yang paling besar bukan dosa musuhmu yang paling gawat, bukan Dajjal, bukan iblis, tapi yang ada di dalam dirimu.